pindah ya kawan-kawan, berwarna kuning seperti ini. Nah, jadi posisi saklar di lampu dekat yang berwarna putih, ketika kita saklar piu-piu seperti ini, dia akan pindah ke yang berwarna kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, jadi pada malam ini kita akan sharing dan belajar bersama lagi. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sharing untuk mengenai saklar piu-piu. Nah, jadi pada video sebelumnya saya sudah memasang untuk saklar piu-piu ini seperti ini. Nah, ini untuk di lampu D2 laser ya kawan-kawan, seperti ini. Nah, namun di sini ada satu kendala yang dimana lampu D2 laser ini nyalanya bergantian. Jadi ketika lampu dekat dinyalakan, nah seperti ini contohnya. Nah, seperti ini untuk lampu dekat berwarna putih. Nah, ini untuk warna kuningnya. Nah, di sini untuk yang lampu dekat ini ketika di saklar dim seperti ini tidak menyala ya kawan-kawan. Untuk saklar dimnya atau saklar piu-piunya ini tidak menyala. Karena untuk lampu D2 laser ini itu nyalanya bergantian. Jadi selama ada arus ke lampu dekat atau yang berwarna putih. Nah, untuk yang berwarna kuning ini walaupun dikasih arus itu tidak akan menyala. Nah, di sini pada video kali ini saya akan mengatasi untuk solusinya. Nah, jadi di sini saya akan memasang saklar piu-piu yang seperti ini, yang kaki 3. Seperti ini ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kaki 3 seperti ini karena video sebelumnya mungkin kawan-kawan sudah menonton. Untuk yang ini itu saklarnya kaki 2, jadi on off aja. Nah, di sini untuk yang kaki 3. Jadi di sini nanti pemasangannya akan sama. Kita akan buat simple. Nah, di sini untuk yang saklar piu-piu ini akan berfungsi dan yang saklar on off 3 kabel ini juga akan tetap berfungsi. Oke. Jadi di sini saya juga sudah menyiapkan untuk gambarnya seperti ini. Jadi kawan-kawan tinggal ikutin aja. Untuk cara pemasangannya itu sangat mudah ya kawan-kawan. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelum lanjut ke pemasangan. Oke, sebelumnya jika video ini bermanfaat, tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk skema atau gambarnya ini saya sudah buatkan sesimpel dan semudah mungkin untuk proses pemasangannya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu agar kawan-kawan bisa pasang di rumah. Nah, untuk saklar limit switch-nya ini kawan-kawan bisa cari di online shop, itu banyak yang jual. Harga dan ukurannya pun bervariasi, jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, di sini untuk yang kecil, nah di sini yang sedang seperti ini. Itu tinggal disesuaikan aja ya kawan-kawan. Yang penting di sini untuk fungsinya sama. Nah, jadi dan juga kawan-kawan siapkan untuk kabelnya itu pendek aja seperti ini. 3 kabel. Nah, seperti ini. Di sini saya tambahkan skun ya kawan-kawan, tambahkan skun. Tujuannya untuk mempermudah aja proses pemasangan di kaki pin limit switch-nya ini. Nah, jadi seperti ini. Kawan-kawan bisa solder langsung, itu nggak masalah. Yang penting di sini tersambung dan juga nanti jangan lupa diisolasi. Di sini saya menggunakan skun karena untuk mempermudah proses pemasangan dan juga nanti bila mana saklar ini rusak itu lebih mudah untuk menggantinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan dulu untuk perkabelannya. Untuk langkah pertama, jika kawan-kawan ingin pasang saklar piu-piu di lampu D2 laser, itu kawan-kawan tentukan dulu untuk kabel input dan outputnya. Nah, ini kan untuk saklar yang 3 kabel. Nah, seperti ini, 3 kabel. Itu kawan-kawan cari terlebih dahulu untuk bagian kabel yang ada tegangan. Nah, jadi di sini kawan-kawan cari dulu untuk yang ada tegangannya itu kawan-kawan bisa menggunakan multitester. Jadi seperti ini, bisa menggunakan multitester ataupun menggunakan tes pen DC jika kawan-kawan tidak mempunyai multitester. Nah, di sini kawan-kawan bisa tonton video sebelumnya di mana saya sudah membuatkan untuk cara mudah membuat tes pen DC. Ini sangat bermanfaat sekali ya kawan-kawan untuk kawan-kawan yang hobi oprek-oprek motor. Nah, setelah kawan-kawan menentukan untuk bagian mana yang teraliri tegangan, itu kawan-kawan selanjutnya cari juga yang bagian menuju ke lampu jauhnya. Nah, di sini misalnya kawan-kawan sudah menentukan atau sudah ketemu untuk jalur ke lampu jauh atau yang berwarna kuning. Itu caranya sama, bisa menggunakan tes pen DC. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian input atau bagian kabel yang ada tegangannya setelah dikunci kontak seperti ini. Nah, itu kawan-kawan tinggal putus pada bagian inputnya, dimasukkan ke pin COM di sini nih, ke pin kaki COM. Nah, untuk NC-nya ini kawan-kawan tinggal sambungkan ke bagian yang diputus tadi. Nah, jadi seperti ini.
Nah, untuk NO-nya ini kawan-kawan tinggal sambungkan ke lampu jauh atau yang berwarna kuningnya di sini. Itu tidak diputus ya kawan-kawan, di jumper langsung, dikupas, disambung langsung ke sini. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan, sangat mudah dan simple. Selanjutnya di sini kita coba praktekkan untuk pemasangannya di sini. Nah, nanti saya akan lepas dulu untuk yang saklar di sini. Yang sebelumnya saya sudah pasang. Karena untuk D2 laser ini nyalanya bergantian. Seperti ini. Oke, kita lanjut proses pemasangan perkabelannya. Oke, saya akan lepas dulu untuk yang saklar limit switch sebelumnya. Nah, di sini untuk soketannya seperti ini. Nah, jika kawan-kawan ingin pasang lampu D2 laser menggunakan relay, kawan-kawan bisa tonton video sebelumnya. Saya sudah membahas untuk cara pemasangan lampu D2 laser menggunakan 2 buah relay. Nah, di sini untuk lampu D2 lasernya seperti ini. Oke. Nah, di sini matikan dulu untuk kunci kontaknya. Saya akan lepas terlebih dahulu untuk bagian saklarnya. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini pada video sebelumnya saya sudah menentukan untuk bagian mana yang input dan output ke lampu jauh. Jadi di sini berwarna hijau dan berwarna hitam ya kawan-kawan. Oke. Nah, jika kawan-kawan baru pertama kali pasang di saklar, jadi tenang saja, nanti saya akan contohkan untuk mencari arus yang standby ke saklarnya. Oke, sebentar, saya akan lepas terlebih dahulu. Nah, ini untuk limit switchnya yang 2 kaki atau 2 kabel seperti ini. Nah, oke, sesuai gambar seperti ini. Nah, ini untuk saklarnya yang 3 kabel seperti ini. 3 kabel. Bentar. Nah, ini untuk saklar yang di sini yang berwarna merah, 3 kabel seperti ini. Ini saya tambahkan soket ya kawan-kawan. Jadi tujuannya sama, bila mana saklar ini rusak, jadi lebih mudah untuk menggantinya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita siapkan untuk tes pen DC-nya. Nah, seperti ini. Oke, karena di sini arusnya ini positif, jadi untuk bagian capit udangnya ini kita sambungkan ke bagian negatif body. Nah, seperti ini. Oke, kita cari untuk arus yang standby atau setelah kunci kontak. Kita hidupkan kunci kontaknya. Nah, kita cari satu persatu. Ini sudah kesambung ke massa body ya kawan-kawan untuk capit udangnya. Kita cek satu persatu. Nah, di sini menyala. Nah, di sini tidak ada arus yang mengalir. Oke, berarti di sini untuk inputnya ini berwarna hitam. Nah, kita cari untuk yang lampu jauhnya. Kita coba lampu dekat hidupkan. Nah, ini nyala ya kawan-kawan lampu dekat. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini kan untuk yang berwarna hitam, arus yang standby setelah kunci kontak. Sebentar. Nah, ini ada arus, berarti ini untuk lampu dekat. Coba di sini yang berwarna hijau, nah di sini mati. Berarti di sini untuk lampu jauhnya. Coba kita tahan di sini, kita hidupkan untuk lampu jauhnya. Nah, berarti untuk lampu jauh yang berwarna kuning, berwarna hijau. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Selanjutnya kita pasang untuk saklar limit switch-nya. Kita matikan terlebih dahulu. Oke, setelah ketemu untuk perkabelannya, berarti di sini untuk input yang berwarna hitam, ini untuk yang bagian ke lampu jauh, ini untuk yang ke lampu dekat. Tiap warna kabel di motor itu beda-beda ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita pasang limit switch-nya seperti ini. Nah, nanti tinggal disolasi aja. Oke, saya akan solasi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, di sini untuk COM kita pasang di sini. Ini untuk bagian NO-nya kita pasang juga.
Di sini untuk NC-nya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut pasang di sini sesuai dari gambar ini ya kawan-kawan. Oke, kita kupas terlebih dahulu. Nah, untuk bagian input ini kita potong. Oke, kita potong ya kawan-kawan seperti ini. Kita putus. Nah, untuk bagian NC dan NO dan COM-nya itu dipasang di sini di 3 kabel ini. Nah, untuk bagian COM-nya ini kita pasang di sini ya kawan-kawan, di input arus yang di sini. Nah, ini kan inputnya nih berwarna hitam yang setelah kita potong tadi, kita pasang di sini di kaki COM. Nah, ini disarankan kawan-kawan disolder untuk setiap penyambungan kabel. Nah, di sini saya contoh dulu ya kawan-kawan. Isolasi agar aman, tidak terjadi konsleting. Oke. Nah, untuk bagian NC-nya ini yang di sini kita pasang di sambungan yang mengarah ke saklar. Oh iya, di sini saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Jadi di channel ini kita akan sharing dan belajar bersama ya kawan-kawan. Dan juga mohon maaf jika di sini saya penyampaiannya kurang detail atau kurang jelas. Semoga kawan-kawan bisa memahami untuk setiap video yang saya sampaikan. Nah, setelah tersambung untuk bagian COM dan NC-nya ini ke input, selanjutnya kita pasang untuk yang bagian NO-nya ini ke lampu jauh. Nah, di sini seperti ini. Tinggal dikupas saja kawan-kawan untuk kabelnya, jangan diputus. Selanjutnya di sini dipasang di kaki NO. Nah, seperti ini. Kita isolasi lagi. Ini sudah terpasang semua ya kawan-kawan, sudah terpasang semua. Kita tes terlebih dahulu sebelum nanti dirapikan. Jadi tujuannya agar tidak kerjaan 2 kali. Oke, kita tes untuk hasilnya yang sudah kita buat tadi. Oke, jadi di sini kita sharing dan belajar bersama ya kawan-kawan. Nah, buat kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Jadi kita akan sharing dan belajar bersama. Kita hidupkan kunci kontak. Oke, sudah menyala. Nah, ini untuk saklarnya. Sebentar. Nah, ini untuk saklar yang bawaannya. Ini tetap menyala ya kawan-kawan. Kita coba tes. Nah, dia menyala. Untuk lampu dekatnya berwarna putih tetap menyala. Ini untuk kuningnya nyala ya kawan-kawan. Seperti ini. Nah, oke. Nah, karena kan video sebelumnya lampu D2 laser ini ketika di lampu dim saklar ini ditekan itu tidak menyala ya kawan-kawan. Coba kita tes. Nah, pindah ya kawan-kawan berwarna kuning seperti ini. Nah, jadi posisi saklar di lampu dekat yang berwarna putih, ketika kita saklar piu-piu seperti ini, dia akan pindah ke yang berwarna kuning. Oke, kita coba tes, matikan. Langsung kita hidupkan. Nah, dia tetap nyala ya kawan-kawan. Oke. Jadi seperti ini. Penempatannya bebas ya kawan-kawan. Yang penting di sini mudah dijangkau untuk tangan kawan-kawan. Nah, selanjutnya tinggal dirapikan aja. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, bantu like dan subscribe. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.